Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pelajaran teknologi layanan jaringan. Kemarin sudah kita bahas ya mengenai badan-badan standar komunikasi data. Dan hari ini akan saya terangkan mengenai apa itu komunikasi data. Ya, ini sebenarnya sudah saya jelaskan di awal ya, tapi ya enggak apa, kita bahas sekarang ya. Ini saya ya mengacunya pada materi yang ada di buku paket teknologi layanan jaringan karangan atau penerbit Andi, yaitu bab 1 halaman 2. Kira-kira kalian sudah punya belum? Oke, kita bahas ya. Jadi apa itu komunikasi data? Pengertian komunikasi dulu ya, pastinya kita, kalau berbicara mengenai komunikasi data, kita harus tahu apa arti dari komunikasi dulu secara umum. Untuk pengertian komunikasi secara umum ya, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Untuk pengertian komunikasi data sendiri, komunikasi data adalah sebuah proses dalam pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Untuk komponen komunikasi data, di sini ada penerima, pengirim, pesan, protokol, dan media pengiriman. Apa itu penerima, apa itu pengirim, apa itu pesan, apa itu protokol, dan apa itu media pengiriman? Kita bahas ya di slide selanjutnya. Untuk penerima, jadi penerima adalah peranti yang menerima data, misalnya komputer, handphone, video kamera, dan lain sebagainya. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data, misalnya komputer, handphone, video kamera, dan lain sebagainya. Ketiga, pesan. Informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja, misalkan teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Kemudian protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk komunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih itu bisa saja saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message atau data yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Jadi protokol itu sangat penting ya. Kemudian media pengiriman. Media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, misalkan kabel, cahaya maupun gelombang magnetik. Kemudian apa sih elemen-elemen dari sistem komunikasi data? Oke, kalau tadi komponen sistem komunikasi data, sekarang kita bahas mengenai elemen sistem komunikasi data. Untuk elemen sistem komunikasi data, di sini ada source. Source itu adalah sumber. Sumber adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Misalnya personal komputer atau PC. Yang kedua, transmitter atau pengirim. Sebuah transmitter menyalurkan, mengonversi, dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Yang ketiga, transmission system atau sistem transmisi. Transmission system dalam bentuk jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Receiver atau menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Misalnya, suatu modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi digital bit stream. Destination atau tujuan adalah untuk menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Itu tadi untuk elemen-elemen dari sistem komunikasi
data. Oke, dan ini adalah gambar dari elemen sistem komunikasi data. Di sini ada source, ya. Source ini itu alat yang digunakan untuk membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Misalnya PC. Kemudian ada transmitter. Transmitter ini menyalurkan, mengonversi dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melalui sistem transmisi. Kemudian sistem transmisi ini dalam bentuk jalur transmisi tunggal, bisa juga dalam bentuk jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dan destination. Kemudian receiver. Receiver ini menerima sinyal dari transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Misalnya, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya ke dalam digital bit stream. Kemudian destination atau tujuan ini digunakan untuk menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Ya. Jadi seperti itu untuk elemen sistem komunikasi data. Ini bisa kalian pahami untuk gambarnya, ya. Nah, ini contohnya, ya. Untuk source-nya yaitu PC, personal komputer, transmitternya yaitu modem. Kenapa modem? Karena modem ini adalah tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sudah dipersiapkan dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Menuju ke modem lagi sebagai receiver, kemudian ke destination atau ke server tujuan. Oke, jadi ini dulu untuk materi kita hari ini. Nggak usah banyak-banyak dulu. Yang penting kalian belajarnya itu happy, nggak terbebani, ya. Silakan nanti bisa dirangkum kemudian bisa di turn in. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.